Halo, selamat datang di video kali ini tentang Self in Social Cognition. Video ini merupakan bagian dari kelas Social Cognition. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Farah Jalal. Saya merupakan salah satu dosen psikologi dari Universitas Bina Nusantara. Nah, kenapa sih penting bagi kalian untuk menyimak video kali ini? Tujuannya yang pertama adalah kalian mampu untuk mendeskripsikan konsep-konsep dasar dari social cognition sehingga kalian mampu memahami perilaku dan pemahaman dari orang lain. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan pemahaman mengenai orang lain menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kelas social cognition. Makanya penting untuk menyimak video tentang self in social cognition. Ada apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama adalah tentang self-knowledge, yang kedua adalah tentang self-concept, kemudian self-esteem, dan yang terakhir mengenai self-schema. Siap ya? Oke, yuk kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan self-knowledge? Self-knowledge atau pengetahuan diri dapat didefinisikan sebagai informasi yang asli dan aktual yang dimiliki seseorang tentang diri sendiri. Nah, pengetahuan ini sifatnya sangat luas dan sangat kompleks karena ini mencakup tentang sifat kepribadian, keadaan emosi, kebutuhan, tujuan, nilai, pendapat, keyakinan, dan sebagainya. Makanya penting ya untuk diketahui mengenai diri sendiri. Yang kedua adalah self-concept atau konsep diri, yaitu tentang gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Konsep diri sebenarnya merupakan bagaimana kita memandang perilaku kita, kemampuan kita, dan karakteristik unik kita. Ada 3 bagian dari konsep diri menurut Carl Rogers. Pasti kalian kenal dong siapa itu Carl Rogers. Yang pertama adalah ideal self atau diri ideal. Ini merupakan diri dengan kualitas yang sedang kamu upayakan, ingin kamu miliki. Yaitu kamu ingin menjadi diri ideal seperti apa, persis seperti yang ingin kamu inginkan. Yang kedua adalah self-image atau yang kita sebut sebagai citra diri. Citra diri mengacu bagaimana kamu melihat diri kamu saat ini, termasuk karakteristik fisik, ciri kepribadian, dan peran sosial yang kamu sedang ampu sekarang. Dan yang terakhir adalah self-esteem. Tapi saya akan membahas tentang self-esteem di slide selanjutnya. Nah, self-esteem atau yang bahasa Indonesianya disebut sebagai harga diri merupakan perasaan subjektif tentang nilai atau nilai pribadi kamu secara keseluruhan. Sebenarnya memiliki konsep harga diri yang sehat dapat mempengaruhi motivasi kamu, kesejahteraan mental kamu, pengambilan keputusan, dan kualitas hidup kamu secara keseluruhan. Tapi, ingat ya, memiliki harga diri yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sebenarnya dapat menimbulkan masalah. Nah, ada beberapa elemen kunci dalam self-esteem atau dalam harga diri. Yang pertama terkait dengan kepercayaan diri kamu, perasaan aman, identitas diri, rasa memiliki atau sense of belonging, dan yang terakhir adalah perasaan kompeten atau merasa bahwa diri kamu mampu untuk melakukan sesuatu. Berikutnya adalah self-schema atau skema diri. Sebenarnya skema diri ini merupakan kerangka kognitif keyakinan dan informasi yang kamu miliki tentang diri kamu. Dan informasi ini mampu untuk mengarahkan dan mempengaruhi persepsi dan perhatian kamu terhadap orang lain. Skema diri sebenarnya merupakan kategori pengetahuan yang kamu miliki tentang bagaimana kita mengharapkan diri kita untuk berpikir, merasakan, bertindak dalam situasi tertentu. Nah, ini biasanya mencakup keseluruhan persepsi kita tentang diri kita. Apakah kita orang yang ramah, apakah kita orang yang berani, pemalu, dan sebagainya. Ini juga dipengaruhi oleh pengalaman kita yang kita miliki di masa lalu dalam situasi serupa. Misalnya, ketika kamu harus berbicara di hadapan orang banyak atau di tempat umum, kamu memiliki skema diri kamu sebagai orang yang pemalu. Kamu memiliki skema diri ini karena pengalaman kamu di masa lalu adalah demikian, bahwa kamu malu ketika berbicara di hadapan orang banyak.
Tapi teman-teman, dari semua yang telah saya paparkan, yang penting adalah your belief about yourself can influence your thoughts, feeling, and behavior. Yang kamu percayai tentang diri kamu dapat mempengaruhi bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merasakan, dan bagaimana kamu berperilaku. Nah, sekarang yuk pikirkan bagaimana ya cara terbaik untuk meningkatkan self-esteem, bagaimana cara untuk memiliki konsep diri yang lebih positif, dan bagaimana cara untuk mengenali skema dirimu. Sekian video kali ini. Jika kamu masih penasaran atau memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk nanyakan di kelas ya. Terima kasih dan sampai jumpa.